Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kampus Tani Tradisional. Salam tandan berduri. Hari ini kita akan membahas masih soal pemupukan. Banyak di antara kita, di antara petani kita masih bingung dengan pemupukan kelapa sawitnya. Kadang ini umur 1 tahun, umur 2 tahun, ini pupuknya apa, ini kebutuhannya apa. Jadi kita akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon kelapa sawit selama pertumbuhannya untuk menunjang produktivitas dari pohon kelapa sawit itu sendiri. Juga saya akan menjelaskan nantinya tentang bagaimana ciri-ciri pohon kelapa sawit yang kekurangan unsur hara. Misalnya kekurangan unsur hara ini ciri-cirinya bagaimana, kemudian cara penanganannya bagaimana, nanti akan saya jelaskan juga. Prinsip utama dari aplikasi penaburan pupuk di perkebunan kelapa sawit adalah bahwa setiap pokok harus menerima tiap jenis pupuk sesuai dosis yang telah direkomendasikan oleh Departemen Riset untuk mencapai produktivitas tanaman yang menjadi tujuan akhir dari bisnis perkebunan itu sendiri. Di mana kita mengetahui bahwa biaya yang didapatkan dari biaya yang kita keluarkan untuk pemupukan pohon kelapa sawit, yaitunya bisa mencapai 60% dari total keseluruhan biaya yang kita gunakan untuk perawatan pohon kelapa sawit itu sendiri. Jadi karena besarnya biaya ini, makanya kita memerlukan memang betul-betul ketepatan dan ketelitian kita dalam menggunakan dalam memupuk pohon kelapa sawit itu sendiri. Jangan sampai kita menggunakan pupuk, biaya habis, waktu habis, sementara hasilnya tidak maksimal. Ini yang tidak kita inginkan dari perkebunan kita. Ada 5 unsur utama yang dibutuhkan oleh pohon kelapa sawit. Yang pertama yaitunya nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan juga boron. Ini merupakan unsur makro yang dibutuhkan oleh pohon kelapa sawit. Yang pertama yaitunya kita bahas unsur N, nitrogen. Nitrogen ini ada pada pupuk urea sekitar 45 sampai dengan 46% daripada pupuk urea. Kemudian unsur fosfat itu kita bisa dapatkan di pupuk RP atau pupuk rok fosfat, di mana unsur fosfat yang terkandung di dalam pupuk RP tersebut berkisaran 30%. Kemudian unsur kalium. Unsur kalium ini kita dapatkan di dalam pupuk KCL, yaitu sebanyak lebih kurang 60%. Kemudian unsur magnesium atau unsur Mg. Unsur Mg ini bisa kita dapatkan di pupuk dolomit ataupun kiserit, di mana di dalam pupuk dolomit kita bisa mendapatkan unsur Mg sebanyak lebih kurang 20 sampai 22%, sementara di kiserit itu lebih banyak, berkisaran 27%. Kemudian yang terakhir yaitunya unsur boron atau kita kenal dengan pupuk boron. Kebutuhan unsur boron ini di pohon kelapa sawit itu cukup kecil, sehingga unsur ini digolongkan sebagai hara mikro di perkebunan kelapa sawit. Baiklah teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan apa saja unsur yang dibutuhkan oleh pohon kelapa sawit, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri pohon kelapa sawit yang kekurangan unsur-unsur tersebut. Sesuai dengan gambar yang ada pada video ini, terdapat 6 gambar, yaitu dari A sampai F. Yang pertama yaitunya gejala defisiensi atau kekurangan unsur B. Ciri-cirinya daun muda dan berbentuk Z. Apabila terdapat ciri-ciri seperti gambar A, maka itu disebabkan oleh kekurangan unsur hara berupa B atau boron. Selanjutnya di gambar B yaitunya kekurangan unsur kalium dengan ciri-ciri bercak coklat tembus pandang. Seperti di gambar ada bercak-bercak coklat, maka itu tandanya pohon kelapa sawit kita kekurangan unsur kalium. Maka kita akan menambahkan berupa pupuk KCL untuk perawatannya.
Selanjutnya di gambar C yaitu kekurangan unsur nitrogen atau kekurangan unsur N, di mana bentuk dari daun pohon kelapa sawit yaitu kuning pucat. Maka untuk penanganannya kita membutuhkan pemberian pupuk urea, karena di dalam pupuk urea terdapat unsur nitrogen. Selanjutnya di gambar D yaitu tanaman layu, itu tandanya pohon kelapa sawit kita kekurangan banyak unsur hara atau hampir semua unsur hara, kekurangan semua unsur hara. Maka penanganannya kita harus memberikan perawatan lebih baik lagi, berikan semua pupuk, mungkin cuma tidak sekaligus, sesuai dengan cara pemupukan yang kami terapkan. Kemudian selanjutnya seperti pada gambar E, itu di ujung daun tersebut menguning. Boleh kita lihat gambar, itu tandanya pohon kelapa sawit kita kekurangan unsur Mg. Unsur Mg ini kita bisa dapatkan di dolomit atau kiserit. Berarti penanganannya untuk kasus seperti ini maka kita memberikan pupuk berupa dolomit, karena ini merupakan kekurangan unsur magnesium. Selanjutnya di gambar F yang terakhir yaitu ketidakseimbangan unsur hara. Bisa kita lihat di gambar. Itulah beberapa kriteria atau tanda-tanda daripada pohon kelapa sawit kita yang kekurangan unsur hara. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kita mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Salam tandan berduri, salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.